Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Nama batu yang saya hormati pembina PDK Universitas Pancamarga Probolinggo, yang saya hormati Kepala Biro 3, yang saya hormati narasumber dari Jawa Pos Randar Promo dalam pemberian materi pada pagi hari ini, serta yang saya banggakan dan saya cintai, pengurus PDK Universitas Pancamarga Probolinggo, serta anak-anakku, adik-adikku, peserta pelatihan jurnalistik pada pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada pagi yang cerah ini, Jumat berkah, kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka mengikuti pelatihan jurnalistik bagi mahasiswa dan UKM se-Universitas Pancamarga Probolinggo yang diselenggarakan oleh Badan Dakwah Kampus Universitas Pancamarga Probolinggo. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW beserta sahabat-sahabat dan pengikutnya yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang saat ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus PDK yang sudah menginisiasi, sudah memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan jurnalistik di Universitas Pancamarga Probolinggo, dan juga terima kasih kepada narasumber yang bersedia hadir dari Jawa Pos Randar Promo ke Universitas Pancamarga Probolinggo dalam rangka memberikan ilmu bekal kepada anak-anakku semua mahasiswa dalam rangka peningkatan kompetensi di bidang jurnalistik maupun tulis menulis karya ilmiah atau apa yang nanti menjadi pemikiran adik-adikku semua. Bahwasanya tugas daripada mahasiswa ini adalah memang membaca dan menulis. Tetapi kadang-kadang ide itu tidak bisa tersalurkan mau kemana. Sebetulnya di Universitas Pancamarga Probolinggo banyak peluang-peluang bagi adik-adik untuk menulis apa yang dimiliki melalui ide-ide, baik itu tentang kewirausahaan, baik itu tentang peningkatan kompetensi, melalui jalur-jalur yang sudah disediakan di Dirjen Dikti. Salah satunya adalah program kreativitas mahasiswa. Di situ, di dalam program kreativitas mahasiswa itu adik-adik diberikan kesempatan untuk menulis proposal, sehingga nanti proposal itu apabila disetujui oleh Dikti maka akan didanai. Salah satu contoh program kreativitas mahasiswa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan masyarakat di pedesaan. Artinya peluang-peluang di pedesaan itu bisa anak-anakku tangkap dan dituangkan dalam bentuk proposal, diusulkan ke Dikti, sehingga nanti
program adik-adikku di pedesaan itu bisa didanai ya oleh Dikti. Misalkan pengembangan usaha desa, misalkan badan usaha milik desa, bagaimana kita bisa membina kewirausahaannya, ataupun anak-anakku punya ide ya, kreativitas untuk mengembangkan kewirausahaan di lingkungan rumahnya atau di lingkungan tempat tinggalnya. Usaha apa yang bisa kita kembangkan untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan? Bisa dituangkan dalam bentuk proposal, sehingga kalau proposal itu disetujui oleh Dikti ya, anak-anakku bisa mendapatkan dana. Kemudian ada lagi program Bina Desa. Jadi anak-anakku bisa membina desa ya, membina usaha-usaha kecil menengah yang ada di desa, diajukan proposal ke Dikti. Bisa nanti melalui Pak Misdi, koordinasi sama Pak Misdi kapan jadwalnya ya. Nanti Pak Misdi yang bagian bagaimana cara mengupload proposal. Nanti adik-adikku, anak-anakku ini dibimbing oleh seorang dosen pembimbing dari masing-masing fakultasnya. Misalkan kalau ekonomi, adik-adikku bisa memilih sendiri dosennya ya, dosen ekonomi dari fakultas hukum dan dari UKM lainnya, misalkan apalagi Marabunta, contoh ya, Marabunta ini kan kegiatannya kan banyak sosialnya ya, bagaimana bisa mengembangkan apa istilahnya, menurunkan angka COVID misalkan di suatu desa. Nah, itu bisa dibuat proposal. Apalagi sekarang kan lagi trending ini, bagaimana mengurangi angka COVID ini supaya terus menurun ya. Atau juga bisa bagaimana upaya untuk mengajak masyarakat untuk yang nggak mau vaksin supaya mau vaksin, misalkan bagaimana trik-triknya, dibuat proposal, itu bisa juga. Nah, termasuk kegiatan pada pagi hari ini yaitu pelatihan jurnalistik ya, nanti adik-adik diajar bagaimana cara menulis karya ilmiah ya, di media massa. Nanti akan disampaikan oleh narasumber dari Radar Bromo. Ini juga bagian daripada MBKM ya. Jadi Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Artinya adik-adikku, mahasiswa-mahasiswa ini tidak hanya belajar di kampus saja, di kampus UPM saja, bisa juga dia belajar di tempat lain, magang. Kemarin saya ditawari oleh Kepala Bea Cukai ya, Pak Budi, kalau ada mahasiswanya yang mau magang ya, di Bea Cukai, kami siap menerima. Salah satunya, contohnya itu adalah program PPKM. Artinya anak-anakku bisa belajar 1 semester di luar ya, di instansi atau di perusahaan atau di lembaga-lembaga, atau bahkan karena kita sudah MOU dengan Radar Bromo, adik-adikku, anak-anakku bisa magang di Radar Bromo 1 semester ya. Itu dihitung 20 SKS ya. Jadi mahasiswa tidak hanya belajar di kampusnya saja, bisa memilih belajar di luar untuk menambah kompetensi adik-adik, pengetahuan adik-adik ya. Itu adalah program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mas Nadiem Makarim
Artinya mahasiswa lulus tidak hanya dia memiliki kompetensi bidang ilmunya, sehingga dia memiliki kompetensi bidang ilmu lain. Karena dunia kerja kita sekarang ini sudah berbalik 180 derajat, kadang-kadang tidak sesuai dengan pendidikannya, ya, dia bekerja di suatu instansi baik pemerintah maupun swasta yang tidak sesuai dengan bidangnya. Sehingga kalau mahasiswa memiliki kompetensi lain, pengetahuan lain di luar bidang ilmunya, maka ya, dia sudah punya pengalaman untuk melakukan pekerjaan. Seperti salah satu contoh, kalau dulu Fakultas Ekonomi kerjanya di bank, tetapi sekarang perbankan itu tidak hanya mengambil dari lulusan Fakultas Ekonomi, bisa saja dari Fakultas Pendidikan, bisa saja dari Fakultas Hukum, Fakultas Sospol. Karena terbukti di Bank Jatim saja alumni kita banyak bukan dari ekonomi, dari sospol ada, dari hukum ada, ya, dari fakultas lain. Ya, sehingga itulah pentingnya MBKM itu, agar untuk mengembangkan potensi diri kita, ya, untuk diimplementasikan di dunia kerja. Ya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah bersedia hadir untuk memberikan ilmu yang terbaik kepada anak-anakku, mahasiswa UPM, dan saya harapkan juga ikuti acara ini sampai selesai, kalau tidak salah sampai sore nanti, karena kita terbentur hari Jumat, ada istirahat sholat Jumat dan isoma nantinya, ya, istirahat, sholat dan makan. Silakan diikuti aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh panitia, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber kepada anak-anakku, adik-adikku bisa bermanfaat untuk atau dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, terutama yang memiliki bakat menulis. Saya pun nanti akan menulis juga ini ke Radar Bromo berkaitan dengan, kalau tidak salah belum pernah ini tulisannya, berkaitan dengan notaris. Kebetulan saya juga pejabat sebagai Ketua Majelis Pengawas Notaris Kabupaten, Kota Probolinggo, dan Kabupaten Lumajang. Jadi selama ini memang ada notaris-notaris yang nakal, ya. Maka saya bagian jewer notaris nakal. Saya periksa, kalau dia ada indikasi pidana, maka dilaporkan kepada kepolisian. Ya, kadang-kadang kan notaris itu menarik biaya saja. Ternyata apa yang diinginkan oleh si pengguna itu tidak tercapai. Misalkan aktanya tidak sesuai, ya, atau aktanya tidak keluar-keluar. Karena saya sering memeriksa notaris yang nakal-nakal itu berkaitan dengan tower di Telkomsel itu. Sampai saat ini notaris di Lumajang itu mendekam di jeruji besi, di penjara, karena dia melakukan tindak pidana. Itu tugas saya, ya. Untuk itu saya ingin juga memulai menulis di Radar Bromo. Ya, kalau di jurnal setiap semester saya pasti menulis jurnal, bahkan jurnal internasional juga saya sudah menulis. Ya, nah itulah. Apalagi nanti kalau adik-adikku, anak-anakku ini ada yang mau menjadi dosen setelah melanjutkan S1, S2, jadi dosen, wajib menulis, tidak boleh tidak. Tanya Pak Misdi ini jagonya juga dia menulis.
sekarang mengajukan hibah ke Dikti untuk didanai. Yang kemarin sudah dapat ya. Jadi dosen itu banyak peluangnya. Jadi tidak hanya menerima gaji, tidak hanya menerima sertifikasi, tetapi ada juga peluang-peluang ya, menulis sehingga dia dapat dana dari Dikti. Ya lumayan. Ya, itulah tujuan kita menulis itu. Ya. Nah, untuk itu dari narasumber nanti dengan ikhlas memberikan ilmu kepada anak-anakku semua. Saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dengan demikian, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara pelatihan jurnalistik yang diselenggarakan oleh Badan Dakwah Kampus Universitas Padjah Marga Probolinggo hari ini Jumat tanggal 4 ya, 4 Maret 2022 saya nyatakan dibuka. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.